Selamat pagi Mbak Resta. Kok dinyatakan Mbak ini? Selamat pagi Kak. Ini Mbak Resta yang kemarin menghubungi saya untuk melakukan sesi konseling hari ini ya. Oke, karena ya kita sudah bertemu di sini, mungkin kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nina Isetula, biasanya dipanggil Nina. Oh iya Kak, saya Resta Tiffany. Kak Nina bisa panggil aku Resta. Oke, gimana Kak Resta hari ini, kegiatannya apa aja? Nggak apa-apa sih aku, karena hari ini aku izin kuliah karena lagi stres Kak. Kok untuk izin dulu? Ya, Sekarang kuliah ya Mbak Resta? iya betul. Perkuliahannya kayak ada jatah izinnya gitu kah atau? Nggak ada sebenarnya di kampus aku tuh harus masuk ke full izin meskipun sakit sekarat gitu. Apa aja izinnya? Bisa stres. Aku kasih nggak tahu deh, gila aja pokoknya. Iya nggak apa-apa. Kalau hari ini apa ini mata kuliahnya? Ada statistika. Oh, susah banget ya Mbak Nesa ya. Tapi aja. Oke. Jadi tadi kegiatannya dari mana kan katanya izin kuliah nih? Dari rumah. Iya. Langsung ketemu saya. Langsung mandi dulu dong. Oh iya betul. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Nesa sebelumnya udah pernah belum sih ikut sesi konseling? Belum Kak. Oh belum. Oke, karena belum. Kenapa sih Mbak Risa memutuskan untuk pergi ke konseling hari ini? Saya malu sama konselor. Oh, tapi Mbak Risa belum punya teman dekat atau enggak ya? Nggak punya. Oh, nggak punya. Selama ini jadi Mbak Risa tuh kayak ya aku independen banget. Aku sendiri, apa-apa aku bisa lakuin sendiri tahu. Oh gitu. Enggak gitu orang lain. Iya sih, benar-benar. Karena akhir-akhirnya kita juga bakal sendiri berjuang sendiri gitu ya Mbak Risa. Ya, saya sangat bisa memahami. Mbak Risa tadi sudah sarapan atau belum? Oh sudah. Karena saya resep sama telur dadar kalau mau tahu. Terus karena Mbak Risa tadi menyinggung katanya belum pernah mengikuti sesi konseling ya. Mungkin sedikit saya ceritakan atau saya berikan arahan di awal sebelum sesi konseling itu. Di sini kita ada dua peran, yaitu konselor. Saya akan sebagai konselor yang akan mendengarkan cerita dari Mbak Rista. Mbak Rista bisa menceritakan apapun kepada saya, dan saya akan menanggapi dan juga membantu dan memfasilitasi Mbak Rista dalam permasalahan yang sedang Mbak Rista hadapi, begitu ya. Dan di sini Mbak Rista berperan sebagai konseling, di mana Mbak Rista bisa menceritakan apapun masalah yang sedang dialami, yang katanya tadi stres, mengalami stres. Nah itu bisa Mbak Rista ceritakan di sini kepada saya, gitu. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Sudah Kak, saya sudah siap banget. Begitupun juga benar ya, yang bisa dilakukan pada saat sesi konseling ini. Ada keterbukaan seperti yang sudah saya katakan tadi. Mbak Rista bisa terbuka, kerahasiaan. Di sini tidak akan ada yang mendengar ataupun saya juga tidak akan menyebarkan apapun masalahnya kecuali atas persetujuan Mbak Rista nantinya. Dan juga sesi konseling ini akan berlangsung selama 45 menit. Mbak Rista, Mbak Rista setuju, bisa dipahami. Iya Kak. Oke, karena Mbak Rista kayaknya udah nggak sabar. Oke. Gimana, apa udah nyaman duduknya? Sudah nggak tegang ya, bisa bercerita? Sebenarnya ya kan dikit sih Kak, tapi ya bisa aja kalau cerita doang. Oke, wajar banget sih kalau merasa begitu. Tenang aja, di sini ini kamu bisa cerita semua sesuai ritme kamu. Kita mulai pelan-pelan aja ya Mbak Rista. Jadi apa sih yang membuat kamu ingin ikut konseling ini? Apa sih yang membuat kamu stres akhir-akhir ini? Saya tuh kemarin
saya itu sering menunda tugas saya yang sangat banyak itu. Jadinya tugasnya itu sangat numpuk kan, kayak makin numpuk makin banyak makin terasa gitu ya Kak. Jadinya sekarang aku stres tau Kak, aku bingung aku harus gimana. Jadi biasanya itu akhir-akhir ini kayak mulai banyak tugas dan juga menumpuk gitu ya. Jadi Mbak Rista stres. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh nih, saya ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan apa sih? Tujuan sesi hari ini supaya kamu jelas arahnya. Iya kan? Nah, di kelas ini akan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang kamu alami. Kita akan lihat nih bagaimana kebiasaan Mbak Rista yang menunda ini itu awal-awalnya muncul tuh kayak gimana, dan apa yang Mbak Rista rasakan, dan sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh Mbak Rista pada saat menunda-nunda pekerjaan. Nah, tujuannya apa sih supaya kamu bisa lebih sadar dengan pola yang kamu jalani sehari-hari. Selain itu, kita juga akan mencari langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan setelah sesi ini berlangsung dan berakhir, agar kamu bisa lebih mudah memulai tugas-tugasmu tanpa merasa tertekan. Gimana nih tujuannya, cocok nggak dengan apa yang kamu harapkan pada sesi konseling hari ini? Hanya ya Kak, terima kasih sih tapi menurut saya soalnya tadi kayak saya tuh juga mau ngerti kenapa sih saya kok senunda-nunda itu, terus aku kan juga pengen berubah terus kayak gila nanti gimana sekarang jadi Mbak Rista sudah cocok ya dengan tujuan konseling kita? Sudah. Oke. Nanti kita bisa kerjain bareng-bareng, berpikir bareng-bareng, brainstorming. Jadi Mbak Rista nggak usah ragu, nggak usah bingung. Kita akan bareng-bareng dan Mbak Rista nggak akan sendiri. Mbak Rista nggak akan sendiri di sini ada. Ya, saya. Oke, mungkin sekarang kita fokus pada masalah yang sedang Mbak Rista ini. Ya. Baik, jadi kamu merasa punya kebiasaan menunda yang bikin kamu tertekan, gitu ya? Iya, Kak, benar. Kayak apa ya? Aku tuh mulai tapi kayak tetap aja nggak mulai ya, akhirnya nggak selesai semuanya gitu loh. Oke, kamu tadi bilang nggak mulai. Apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kamu waktu kamu bilang waktu kamu kok sengaja nggak mulai? Apa sih yang dirasakan pada tubuh? Itu rasanya kayak berat banget tau Kak. Kayak lemes gitu loh. Males banget mau buka laptopnya jauh, mau gerak aja males, mau bangun dari tidurku aja males, terus kayak kepalaku ini full meledak aja gitu. Iya sih, saya juga tuh merasakan banget sih yang dirasakan oleh Mbak Rista, dan itu sangat wajar. Jadi kayak berat gitu ya di tubuh, dan pikirannya kayak katanya mau meledak penuh gitu. Oke. Coba rasakan lagi deh apa yang muncul di badanmu ketika kamu membayangkan mau ngerjain tugas ini. Sampai Mbak Rista mau ngerjain tugas. Apa yang dirasakan itu, coba dirasakan. Rasanya itu kayak ada khusus terus badanku panas dingin. Oke, tetap di situ ya. Rasakan dada sesak itu. Apa rasanya kalau sesaknya diberi suara atau kata-kata? Coba katakan. Dada kamu yang sesak. Itu dia bilang gini. Engkau yang belum siap kamu tuh dia Kak. Oh gitu, menarik banget. Jadi ada suara dalam diri kamu yang bilang nanti aja. Rasanya suaranya itu muncul aku terngiang-ngiang di sini. Aku langsung gelisah gitu Kak. Di perasaan kamu itu bilang nanti aja nggak usah ngerjain. Oke, sangat menarik. Oke. Nah, pada sesi ini dinamakan dengan sesi gestalt, dan kita sering melihat ada dua suara yang saling bertentangan. Boleh coba kita explore ya Mbak Rista? Oke. Oke, di sini sudah ada kursi kosong ya Mbak Rista. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang kursi kosong ini. Di sini Mbak Rista bisa mewakili bagian diri Mbak Rista yang ingin mengerjakan tugas, dan yang kedua bagian Mbak Rista yang bilang nanti aja. Nah, kamu pengen duduk yang gimana dulu nih? Di sini dulu yang bilang nanti dulu gitu loh, yang jahat gitu loh. Jadi nanti Mbak gimana dulunya aku di sini. Jadi yang jahat itu di sini. Yang jahat dulu, ya itu baik. Jadi Mbak Rista bisa mengungkapkan apapun
apapun perasaannya selama ini kayak dirasakan gitu di sini. Jadi Mbak Rista bisa lebih mencurahkan apa yang sebenarnya Mbak Rista rasakan. Biasanya Mbak Rista cuma kayak merasakan terus kayak membayang-bayangkan aja. Nah, di sini coba katakan apa yang ini Mbak Rista katakan ke perasaan Mbak Rista itu loh, sebenarnya suarakan gitu. Jadi Mbak Rista bisa pelan-pelan tarik nafas dulu. Oke, bisa dipakai. Gini, aku tuh cuma pengen kamu istirahat, kamu kan pasti capek, kamu kuliah itu sampai sore, masa gak pengen istirahat, kamu tahu. Nanti kalau kamu ngerjain pas capek, kalau hasilnya jelek gimana? Jadi kamu itu pengen istirahat ya Mbak Rista. Dan kamu tuh takut kalau hasil nantinya yang kamu kerjakan itu buruk. Sebenarnya suara itu kah yang melindungi kamu? Iya, dia baik sebenarnya berarti. Oke. Sekarang pindah ke kursi satunya ya. Jadi bagi diri kamu yang mengerjakan tugas. Nah, mungkin bisa ya bisa katakan ke kursi yang ini dari sudut pandang yang dari sudut pandangmu yang ingin berubah, apa yang ingin kamu lakukan dan sampaikan ke yang suka menunda tadi. Iya sih, aku capek kuliah. Tapi kan kalau aku tunda-tunda terus nanti malah numpuk. Kalau numpuk ya nanti malah capek di akhir gimana? Aku kan tambah stres. Siapa yang mau bantuin aku nugas kalau udah banyak gini? Ya, sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan Mbak Rista? Aku butuh harus ngerjain sih kak. Kayak dikit-dikit gitu tetap aku harus mulai mengerjakan. Mbak Rista ini sudah sangat open minded sekali ya, dan menurut saya ini juga sebuah apresiasi yang bisa saya sampaikan. Mbak Rista sudah bisa mengungkapkan gitu ya. Iya. Sekarang kembali lagi ke kursi pertama ya Mbak Rista. Dengarkan apa yang dia ingin dia bilang dari kata-kata kamu tadi Mbak Rista. Apa responmu setelah mendengar keluhan dari si kursi yang ini tadi? Ini saja aku. Iya. Oh iya. Yang mereka. Oh iya. Jadi apa sih responmu dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi Mbak Rista? Iya kan, ini aku yang jahat. Iya, iki menanggapi sih kata-kata. Ya, bisa. Mbak Rista bisa menanggapi nih apa yang telah dikatakan dari si yang sebenarnya pengen mengerjakan tugas tadi. Iya juga sih, aku juga nggak mau kalau dia stres, tapi kan aku takut ya kalau dia capek gimana nggak istirahat, terus kayak dia pasti capek banget tahu. Oke. Jadi sebenarnya dari dua sisi Mbak Rista ini sebenarnya Mbak Rista ingin baik-baik saja, tidak ada yang menuntut untuk kejelekan. Sebenarnya dua sisi dari Mbak Rista ini baik dan ingin Mbak Rista mencapai apa sih yang menjadi tujuan dan juga kebaikan gitu loh. Oke, sekarang kembali lagi kita kembali lagi ke diri Mbak Rista sekarang di kursi tengah ini. Rasakan tubuh kamu Mbak Rista. Jika kamu memikirkan langkah kecil yang benar-benar kecil untuk hari ini, nah di otak Mbak Rista itu apa sih yang sebenarnya muncul untuk mengatasi masalah-masalah yang menunda PR, menunda pekerjaan tugas, itu apa sih sebenarnya? Bukan laptop sih kak. Oke. Karena kalau aku nggak pernah mati atau akhir-akhir ini karena kayak tugasnya yang gitu kan. Jadi kalau aku buka nanti aku pasti bisa nyicil dikit-dikit gitu ya. Paling dekat. Jadi Mbak Rista mau membuka laptop gitu ya. Nah, bagaimana sih rasanya kalau membayangkan jika diri Mbak Rista ini cuma membuka laptop tanpa harus menyelesaikan apa-apa? Biasa aja ya. Enggak berat ya. Oke, lihat tubuhmu sekarang. Kamu itu tersenyum dan kamu lebih rileks waktu bilang itu. Kamu baik-baik aja, nggak terlalu berat dengan tersenyum gitu. Gimana nih rasanya? Lebih ringankah atau rileks atau bagaimana? Ringan sih kak, aku kayak nggak terlalu mikirin itu kak. Aku udah, pasti aku bisa sih. Dari target Mbak Risa tadi berarti yang pertama itu membuka laptop.
membuka Betul. laptop aja. Nah, itu sudah merupakan target, walaupun itu bukan hal yang muluk-muluk dan kayak sulit, tapi itu sudah menjadi merupakan target. Gimana, setuju nggak? Setuju. Kalau nanti muncul lagi nih suara di hati Mbak Rista buat bilang nanti aja. Nah, kamu sudah tahu kan dia sebenarnya ingin melindungi kamu dari rasa takut dan gagal. Kamu bisa jawab apa ke dia? Nggak apa-apa, aku nggak capek kok. Aku cuma dulu kerjain dikit aja, nggak usah banyak, nggak apa-apa gitu. Bisa dimulai dengan buka laptop. Iya, Bu. Itu yang sehat. Bagus, itu kalimat yang sehat dan realistis banget Mbak Rista. Jadi Mbak Rista sudah menemukan langkah-langkah awalnya. Dengan membuka laptop saja itu sudah merupakan target yang bisa Mbak Rista dapatkan untuk mencapai tujuan akhir dari Mbak Rista, dan itu sudah sangat bagus. Oke. Dari sesi hari ini apa sih hal yang berkesan dari Mbak Rista? Menurut aku sih Kak ya, aku cerita kalau dalam diri aku tuh ada bagian yang kayak sebenarnya bertentangan nggak sih? Tapi kayak kita sama-sama baik-baik. Iya. Ternyata setelah kita ketahui walaupun mereka bertentangan, mereka sama-sama melakukan yang terbaik sebenarnya. Nah, yang satu untuk melindungi dari kegagalan, yang satu bersikap realistis. Gitu. Jadi Mbak Rista bisa memahami ya. Bisa diulangi tadi kalau ada di dalam suara hati Mbak Rista kalau bilang nanti aja. Gitu Mbak Rista bakal bilang apa? Gak apa-apa, aku bisa dikit aja. Oke, Mbak Rista sudah sangat baik dan kita sudah menemukan target dan juga langkah kecil yang akan Mbak Rista lakukan nantinya. Iya. Dan sekarang sudah waktunya juga sudah habisnya Mbak Rista. Yang mungkin makan. Oh iya. Lagi ya. Sudah lapar ya. Mungkin ceritanya membuat Mbak Rista terdistraksi untuk lapar lagi. Langsung kalau happy itu kayak aku langsung lapar. Iya. Mau makan apa setelah ini? Tadi gini kan tadi aku stres terus makan tuh kayak kenyang tuh kayak kosong. Terus sekarang aku happy jadi aku butuh makan. Mau makan apa ya nggak tahu tapi nggak habisnya. Mbak Rista bisa makan yang manis-manis atau iya kayak gitu. Oke. Dan Mbak Rista juga sudah bilang tadi insight-nya di sini. Waktunya juga sudah habis. Mungkin nanti bisa nggak sih kita ketemu di sesi selanjutnya untuk melihat perkembangan dari Mbak Rista? Oke. Mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan. Kita bisa melakukan komunikasi di WhatsApp kan Mbak Rista. Kita juga sudah berhubungan ya di WhatsApp gitu, dan juga sudah berakhir sesinya. Bagaimana Mbak Rista, apakah ada yang diceritakan kembali? Oke, karena sudah tidak ada, perlu disimpulkan. Oke, karena sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih Mbak Rista atas keberaniannya untuk bertemu saya dan keberaniannya untuk mulai dan merencanakan untuk tidak mulai untuk tidak lagi menunda tugas yang Mbak Rista dapatkan. Semoga langkah kecil yang sudah kita dapatkan tadi bisa membuat Mbak Rista untuk mulai tidak lagi menunda-nunda tugas. Iya Kak, amin. Ya sudah Mbak Rista, setelah ini bisa melanjutkan. Iya Kak, baik ya. Terima kasih Kak, aku kelar dulu ya. Sabar. Sampai aku gak mikir sampai 2 mana. Yes ya, makasih ya. Iki kan abang iki kan